Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan saya Edi di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, hari ini kita kedatangan di belakang saya ini dispenser Mito. Dispenser Mito tipe D6 MD666. Teman-teman, keluhannya dispenser ini tidak dingin. Kemudian setelah saya coba tes sebentar, touch-nya itu tidak kembali teman-teman ya. Maksudnya touch-nya itu delay. Jadi selain touch delay, keran tengahnya pun ini tidak berfungsi. Jadi nanti kita bongkar sama-sama, kita periksa sama-sama kira-kira apa yang menyebab sehingga dispenser ini ada 3 keluhan. Pertama, tidak dingin, kedua delay, kemudian ketiga keran yang tengah tidak bisa dipergunakan atau airnya tidak ngocor. Kemungkinan ada yang patah teman-teman ya. Oke? Ikuti terus dari video ke video agar kita bisa mendapatkan semua informasinya. Tapi kalau teman-teman sekiranya video ini kepanjangan dan teman-teman sudah melihat di channel-channel lain, tentunya banyak ya, teman-teman boleh skip saja agar bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan, mengejar sambil tidak lupa belajar, latihan dan latihan. Itu saja teman-teman ya. Oke, selamat dan sukses teman-teman. Ini dispenser Mito galon bawah ya. Dispenser Mito galon bawah teman-teman. Ini kondisi kipasnya bunyinya berisik sekali nih teman-teman ya. Jadi ini suara kipas, bukan suara helikopter. Ini kalau saya matikan air dinginnya, kipasnya pun berhenti ini teman-teman ya. Nah, saya matikan, jadi itu bukan bunyi sedot air ya teman-teman, isap air di bawah, bukan. Jadi yang bunyi ini adalah sistem pendinginnya, kipasnya yang berbunyi berisik. Nah ini teman-teman, katanya air tidak dingin. Setelah hidup sudah lama tadi teman-teman, ya kita tes air dinginnya teman-teman ya. Dan ini air dinginnya memang tidak dingin teman-teman. Ini air dinginnya biasa-biasa saja. Kita tes air normalnya. Perbandingannya bagaimana ya sama air normal? Ini air normalnya malah tidak keluar ini ya teman-teman. Bagaimana ini? Air panasnya ya masih biasa saja, anget-anget sedikit. Kita matikan saja air dinginnya dulu karena sudah tahu teman-teman ya, biar nggak berisik. Dan kita tes air normalnya, ini tidak berfungsi nih teman-teman. Nah ini ada persoalan baru lagi nih air normal. Ini kemungkinan kerannya itu bagaimana nih? Yang pasti air tidak keluar teman-teman ya. Nanti kita cek sama-sama. Oke, jangan lupa cabut steker listriknya dulu teman-teman sebelum membongkar. Kita cabut steker listriknya, kemudian kita bongkar, kita buka ya. Mudah ya teman-teman, mudah sekali memperbaiki dispenser Mito galon bawahnya teman-teman. Nah ini teman-teman proses pendingin yang ada di dispenser Mito. Itu kipas yang bunyi berisik tadi teman-teman ya. Nanti kita akan bongkar itu. Dan kita ganti satu komponen setelah kita periksa kalau benar komponen itu, dan kita ganti teman-teman ya, agar dispenser ini langsung dingin kembali. Seperti biasa buka teman-teman, ada banyak baut ini untuk tutup belakangnya. Teman-teman buka semua baut-bautnya belakang ini teman-teman ya.
utamakan saja dulu air dinginnya ya, karena keluhannya begitu, air dinginnya tidak berfungsi, sistem pendinginnya tidak berfungsi untuk mendinginkan air, sehingga air dinginnya tidak ada atau tetap normal-normal saja. Kita buka dulu bagian bawahnya teman-teman. Oh ya, buka, sisakan satu baut di atas teman-teman ya, agar tutup ini jangan langsung jatuh ya, begitu. Terus setelah ini kita buka atas terakhir satu baut supaya tidak terbanting tutupnya ini, karena bunyinya lucu ini jatuh. Nah ini teman-teman, ini salah satu penyebab juga untuk kurang dingin ya. Kita bersihkan dulu nampaknya teman-teman, karena kotor banget, ini harus kita bersihkan ya. Nah teman-teman, setelah kita bersihkan, kita buka PLTR nya teman-teman ya. Jadi di sini penyebab tidak dingin itu teman-teman. Kaca panon di mana? Kita lepas saja ini teman-teman, cover ini teman-teman ya. Ada penguncinya di samping sini. Teman-teman bisa membuka ini, ada pengancing dua pinggir, tekan dulu knop yang kecil ini, tekan ke dalam, atau teman-teman bisa ungkit dari luar begini ya, begitu. Udah masuk, sambil teman-teman tarik ke belakang, dorong saja ini ke belakang teman-teman ya. Ya, dia juga menyangkut itu teman-teman ya, menyangkut. Oh ya sini, sorry teman, sebelah sini yang perlu kita buka itu. Nah yang sebelah sini baru maksudnya itu yang celah gelap ya teman-teman ya. Di dalam tuh sama knopnya, kancingnya seperti yang di sebelah, sambil kita tarik sedikit. Ada dua kancing ya, di atas dan bawah. Saya pakai satu tangan, jadi ini agak repot juga teman-teman. Nah begitu teman-teman ya, jadi congkel sambil tarik sedikit ke belakang, mundur, dan dia sudah agak miring ya teman-teman. Begitu sudah miring teman-teman, tinggal perlahan angkat dia. Nah teman-teman ya, kancingnya di sini ada dua. Sama melepaskannya juga mudah ya, teman-teman tinggal congkel sedikit begitu, kemudian congkel lagi atasnya begitu, langsung terlepas dia. Nah sudah terlepas, dan kita keluarkan teman-teman ya. Ini bagian kipasnya teman-teman, ini perlu kita bersihkan juga, ini kotor banget. Nah peltier itu ada di pendingin ini teman-teman ya, peltier pendingin. Nanti kita bersihkan semua ini, modul-modulnya dari debu, dan ini juga cover kipasnya, ini kita bersihkan juga semua ya. Kita lepaskan teman-teman. Ini ada dua baut, dan dalam itu ada dua baut. Kita buka, maka peltier itu ada di dalam. Nanti sebelum penggantian, kita tes dulu ya, kita hidupkan sebentar barang 3 detik, kemudian kita cabut listriknya dan kita raba apakah kedua belah sisi sama-sama panas atau tidak. Kalau kedua sisinya masih ada satu dingin satu panas, artinya masih normal ya teman-teman ya. Yuk ikuti terus. Saya dudukkan kameranya dulu.
bongkar ini teman-teman. Kita selipkan dulu ini modulnya di mana ya, biar tidak mengganggu. Kita lepaskan saja ini kipasnya biar lebih leluasa ya. Teman-teman bongkar saja, bukan kipasnya. Ini ada kliknya juga di dalam itu teman-teman, ada kliknya ya. Nah, kancingnya begitu teman-teman. Setelah bongkar bautnya, teman-teman buka klipnya dan tarik sedikit kipasnya, maka akan terlepas dari modul. Nah, ini kipasnya teman-teman yang nanti perlu kita bersihkan. Saya lepaskan saja untuk nanti saya bersihkan di luar, karena ini posisi dalam rumah akan sangat kotor ya. Kita putuskan saja tali pengikatnya, bubble ties ini, nanti kita gantikan yang baru. Saya cabut saja ini pendinginnya teman-teman ya, kipasnya ini lepaskan supaya nanti mudah untuk dibersihkan. Dan tidak menghalangi. Kita selipkan modulnya di dalam. Begitu saja dulu teman-teman. Oke, begitu saja ya teman-teman ya. Jadi mudah sekali ketika dispenser tidak panas, dispenser Mito yang galon bawah, yang pendinginnya sistem begini, mudah sekali. Tinggal teman-teman buka ini pendinginnya, ada 2 baut. Nah, teman-teman akan melihat ada peltier di sana teman-teman. Ini komponen yang saya masuk teman-teman ya. Ini ada peltier di sini. Ini yang perlu kita ganti teman-teman. Tipenya TEC 112706. Artinya 12 volt itu teman-teman ya, 7 ampere. Teman-teman pakai obeng saja. Pakai obeng, congkel keluar. Ini, tarik saja teman-teman ya, kayak gitu ya. Ini yang dinamakan peltier teman-teman. Nah. Karena di sini kabelnya tidak pakai soket teman-teman, kita perlu memotongnya saja dan kemudian kita gantikan. Sebelum itu kita tes dulu ya teman-teman. Matikan powernya dulu, kemudian kita pasang ke stop listrik. Beberapa detik saja. Hidupkan. Ya, cukup. Hanya sebentar saja teman-teman. Cabut listrik lagi, kemudian teman-teman raba. Nah, ini tidak ada panas-panasnya teman-teman. Ini tidak ada panas sama sekali. Artinya peltier ini putus mungkin teman-teman ya. Kemungkinan ini putus karena 2 sisinya tidak panas. Ya, peltier ini 2 sisinya tidak panas teman-teman. Sama-sama dingin. Jadi teman-teman tinggal menggantikannya saja. Ya. Gantikan dengan sesuai tipenya teman-teman ya, yang 7 ampere saja. Sama tipenya ini teman-teman ya. Gantilah yang sesuai tipe saja. TEC 1/12706. Oke? Yuk kita ganti. Kelihatan tadi ya teman-teman ya. Ya tipenya itu.
Jelas teman-teman ya. TEC 1 strip 12706. Itu tipe dari peltier yang harus teman-teman ganti ya. Yuk, kita ganti. Sebelum teman-teman memutuskan untuk mengganti peltier, sebaiknya teman-teman periksa dulu tegangannya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengukur tegangan DC. Sebenarnya biasanya memang ini yang sudah dipastikan teman-teman ya. Namun sebaiknya teman-teman ukur saja apakah keluar tegangan 12 voltnya. Mana saya meletakkan ini supaya terlihat ya. Oh ya, terlihat ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengukuran teman-teman. Karena ini kita perlu mengukur waktu yang sangat singkat, tidak boleh lama-lama. Di sini sudah ada test point-nya, ada lubangnya teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai memegang modul ini karena ada setrumnya. Kita pasangkan dulu approve-nya pada positif dan negatif. Itu positif negatif dari tegangan peltier, baru kita hidupkan teman-teman sambil kita cek voltasenya. Nah, itu keluar 12 volt teman-teman ya. Langsung saya matikan saja ya. 12 volt artinya tegangan di sini normal teman-teman. Tegangannya normal, tapi di peltier ini, di peltiernya ini kedua belahnya ini dingin teman-teman. Kedua sisinya dua sisinya dingin. Artinya peltier ini putus dalam teman-teman ya. Ada yang putus sehingga menyebabkan proses pendinginannya tidak terjadi. Tidak ada terjadi proses pendinginan. Memang kebanyakan teman-teman yang rusak dengan dispenser yang rusak menggunakan sistem pendinginan menggunakan peltier ini biasanya langsung diponis saja untuk ganti saja peltiernya teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita memeriksa dengan ingin belajar, sebaiknya kita ukur tegangan peltiernya apakah ada, sehingga penggantian itu kita yakin bahwa benar-benar peltiernya rusak teman-teman ya, dan kita pun dapat pengalaman yang lebih lagi. Titik peltier itu di sini teman-teman ya, karena ini kabel peltiernya. Kabel peltiernya tuh nyambung sini, ini sini. Kemudian dua ini teman-teman. Ada tanda plus minusnya di dalam itu. Ya, ada tanda plus minus. Nah, teman-teman kasih approve-nya merah di positif, yang hitam di negatif. Setelah itu teman-teman tancapkan steker listrik, baru teman-teman posisikan seperti begini. Dinginnya sudah on. Kemudian yang powernya belakangan. Ya, begitu teman-teman sudah siap mengukur, seperti saya tadi langsung saya hidupkan begini sebentar ya. Bunyi tip kurang lebih 3 detik atau sudah terbaca voltasenya, langsung saya matikan lagi. Begitu teman-teman ya. Untuk menjaga peltiernya tidak rusak. Kalau peltier itu memang belum rusak. Tapi ini memang kenyataannya voltasenya sudah 12 volt dan peltiernya pun kedua sisinya sama-sama dingin atau normal biasa-biasa saja. Artinya peltier ini bisa saya pastikan putus, makanya kita ganti ya. Yuk, ikuti penggantiannya. Saya ganti dengan peltier baru teman-teman ya. Ini saya baru beli dari toko online dengan harga yang terjangkau, sangat murah. Tipenya sama ya teman-teman ya. Saya beli dengan tipe yang sama. Saya samakan tipenya. Ini. Ya itu teman-teman ya. TC 1 strip 12706. Oke, sama ya. Yuk.
teman-teman potong saja yang kabel lama. Itu teman-teman ya. Potong saja kedua kabelnya. Kemudian kalau teman-teman pakai selongsong bakar, siapkan selongsong bakarnya untuk masukkan ke dalam untuk menutupi sambungan kabel nanti ya. Teman-teman langsung sambung begitu saja pun tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ingin menyambungnya pakai solder, itu jauh lebih bagus ya. Supaya betul-betul bisa dipastikan itu menyambung. Dan ini saya ingin pakai solder teman-teman, jadi saya masukkan dulu selongsong bakarnya. Mana tadi? Mana tadi selongsong bakarnya jatuh? Oh ini. Saya mengupas kabel tuh senang pakai korek api teman-teman ya, karena lebih mudah dikupasnya. Saya bakar dulu sedikit, baru lucut nih kulitnya. Nah, demikian juga di peltier yang baru. Peltier barunya pun ya putih, karena saya tidak, karena nanti bakal saya solder. Dan saya pakai selongsong bakar teman-teman, jadi saya masukkan selongsongnya dulu. Baru saya sambung teman-teman, baru saya sambungkan. Karena akan saya solder, jadi cukup saya tidak pakai tang untuk memperkuatnya ya. Kalau teman-teman tidak pakai solder lagi, boleh saja, tapi pastikan teman-teman kunci dengan tang agar lebih rapat ya, supaya nantinya tidak mudah kendor setelah mengalami atau dilewati arus, mengalami panas ya maksud saya teman-teman. Karena kalau dialiri arus itu lama-lama kabel itu juga ada hangat-hangatnya teman-teman, ada proses panas. Nah, saya solder saja teman-teman ya, karena kebetulan solder saya sedang panas, saya manfaatkan saja untuk menyoldernya agar lebih yakin kabel ini nyambung dengan baik. Satu lagi. Ya. Sudah tersolder dengan baik. Ini terlalu panjang. Saya potong saja, kurangi dikit. Kemudian lipatkan teman-teman. Ini kabelnya yang besar, ini agak kecil yang dibeli, sehingga saya lipatkan saja yang kabel kecilnya. Lalu teman-teman masukkan selongsong bakarnya ya. Iya, gitu. Baru nanti kita bakar. Demikian pun sebelahnya. Agak sesek ini. Ya, kalau dirasa sudah pas, baru kita bakar teman-teman ya. Kita kunci.
Maaf teman-teman, di luar itu banyak anak-anak main. Oke, cukup ya. Peltier sudah kita pasang. Kita tarik saja dulu kabel-kabelnya. Dan teman-teman sebaiknya teman-teman kasih ini ya, kasih tambah pasta. Sebelum kita tambahkan pasta, saya ingin tes lagi teman-teman ya. Kita tambahkan pasta, saya akan menguji kembali apakah peltier ini berfungsi dengan baik. Dengan saklar untuk dinginnya udah saya on kan, power belum saya on kan, baru saya akan tancapkan ke listrik. Saya akan tancapkan ke listrik teman-teman ya. Nanti akan ada bunyi. Ayo. Nah, dan ini belum ada arusnya teman-teman. Akan saya on kan beberapa detik saja, paling lama 3 detik ya. Tek, 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 itu sudah lebih cepat dari 3 detik sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, cukup dengan begitu kita sudah bisa meraba, cabut lagi stikernya dan kita raba peltiernya teman-teman. Nah ini teman-teman, peltiernya hangat. Sudah hangat satu sisi ya teman-teman. Ini sebelah luarnya sudah hangat teman-teman. Ini sudah hangat. Jadi peltier ini bisa saya pastikan berfungsi dengan baik. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk memasang pasta atau menambahkan pastanya. Pasta bawaannya putih, saya cuma punya yang abu teman-teman, jadi saya kasih abu saja ya. Kalaupun teman-teman tidak ada pastanya tidak apa-apa ya, karena di bawaannya pendinginnya itu masih ada sisanya. Sebaiknya teman-teman kasih tambah lagi gitu. Masih di heatsinknya atau pendinginnya ini, plat aluminium pendinginnya dalam penyerap panasnya maksudnya. Kemudian beri juga di sini kedua sisi peltier tadi teman-teman ya. Ya. Nah. Sudah begitu teman-teman ya. Dia akan menyatu dengan pasta yang ada, sisa dari pendingin bawaan tadi. Kemudian ini pun kita tambahkan lagi yang sisi luarnya. Teman-teman jangan ragu dalam pemasangannya, posisikan saja sesuai begini teman-teman ya. Tadi kabel hitamnya sebelah kanan, kabel kirinya, kabel merahnya sebelah kiri. Teman-teman pasang sesuai saja. Ya, gitu teman-teman ya. Pasangkan kembali, duduk, maka dia akan lengket begitu. Tinggal teman-teman posisikan kabelnya di dudukan yang sudah ada. Itu teman-teman ya, cukup mudah sekali. Ya, sudah begitu. Tinggal teman-teman tempelkan kembali pendingin yang tadi. Makanya tadi pendinginnya sudah saya bersihkan teman-teman ya. Sisa pasta masih ada. Dan yang kita tempelkan seperti tadi semula posisinya. Pastikan kabel-kabel ini jangan ada yang terjepit nantinya teman-teman. Nah begitu, baru teman-teman tempelkan lagi.
Ya, sudah gitu kita pasang bautnya kembali. Pasangkan bautnya seperti sedia kala. Satunya lagi. Teman-teman sambil sedikit gerak-gerakkan agar posisinya itu betul-betul duduk dengan baik ya teman-teman. Ya, kuncinya tidak perlu keras sekali, secukupnya saja. Yang penting dia rapat, sudah cukup ya teman-teman. Jangan lupa bersihkan modulnya kembali ya teman-teman. Tadi penuh debu, teman-teman harus bersihkan dulu dari debu-debu. Kemudian baru teman-teman pasang kembali kipasnya sebelum memposisikan. Nah, dudukannya teman-teman pasang kembali. Kipas penyerap panasnya atau pembuang panasnya. Ya, itu ada kunciannya teman-teman, ada kuncian di sini. Kita tinggal masukkan saja begitu. Kabelnya di posisi dalam. Kemudian teman-teman pasangkan kembali seperti tadi waktu melepaskannya. Sedikit dimiringkan dulu ke bawah begitu, baru dorong ke atas. Itu teman-teman ya. Kalau sudah bunyi klek berarti dia sudah duduk. Kemudian jangan lupa ini tadi kabel kipasnya, tegangan untuk kipasnya teman-teman harus pasang kembali di soket yang tadi teman-teman buka. Kalau teman-teman lepaskan ini ya, tegangan kipasnya, kalau tidak dilepaskan ya sudah tidak perlu dipasang. Pasang apanya kalau nggak dibuka kan? Bentar ya teman-teman, kita kasih kabel tis lagi. Kita ikat seperti tadi waktu pertama kita buka. Ada yang kita lepaskan tadi pengikatnya, atau kabel tis yang mengikat kabel-kabel tadi teman-teman ya. Kita atur lagi supaya rapi, baru kita ikat. Oke teman-teman, itu saja ya. Sudah selesai, tinggal memasang pada dudukannya. Cara memasangnya juga gampang teman-teman. Seperti tadi teman-teman membuka, kembalikan posisinya pada posisi semula dengan memastikan kabel-kabel belakang yang ada yang terjepit ya teman-teman. Mudah sekali kan teman-teman. Setelah kita pasang, kita bautkan, kemudian kita tutup. Teman-teman masang untuk ini terakhir ya. Posisikan dulu yang sebelah kiri, yang tadi cuman ada knopnya saja, atau kancingnya 2. Pastikan masuk dulu. Ya, kalau sudah masuk, tinggal teman-teman dorong sebelah sini, tinggal buka saja sedikit dulu kancingnya. Nah, setelah terbuka, teman-teman tinggal dorong saja. Sambil tahan sedikit di sini ya teman-teman. Tahan depannya, jangan sampai depannya terlalu kuat, nanti terdorong ambruk pula sebelah sana. Nah, ini pegang begini saja teman-teman, sampai bunyi klik ya. Kalau bunyi klik baru itu terpasang dengan pas. Kalau belum klik itu kurang ke atas nampaknya teman-teman. Belum mau klik berarti belum tepat.
kita mesti kunci sampai klik. Mana ini teman? Bentar, saya periksa. Apakah jauh dari lubangnya? Kalau jauh nanti tidak masuk teman-teman. Nah, itu dia posisinya di situ. Ya teman-teman, sudah masuk. Karena tadi terganjal oleh obeng, jadi tidak ada bunyi kliknya. Tidak bunyi klik. Tidak apa-apa teman-temannya, sudah terpasang dengan rapat. Setelah sudah terpasang dengan rapat, pastikan lagi sambil diraba-raba. Oh ya, semua sudah aman, kabel tidak ada yang nyangkut. Ini aman semuanya. Baru kita tes lagi teman-teman ya. Kita copkan ke listrik. Ya. Kita posisikan dulu off semuanya. Nah, sekarang kita on kan? Ya. Saya akan muter. Saya lihat teman-teman sudah hidup powernya. Kemudian kita on kan air dinginnya. Ini posisi air dingin teman-teman, agak gelap ya. Ya, nah, kipasnya memang berisik teman-teman. Ini kipasnya berputar sangat berisik ya. Kipasnya berisik sekali. Biar dulu, nanti biar konsumennya tahu dulu. Nah, sekarang air dingin sudah hidup. Air dingin sudah hidup teman-teman ya. Dan kita tunggu beberapa saat untuk kita tes apakah air ini dingin. Saatnya kita tes air dingin ya teman-teman. Dan air dinginnya dingin teman-teman ya. Oke teman-teman, berhasil ya. Kali ini kita memperbaiki lagi dispenser Mito tipe MD666 dan mengganti peltiarnya saja, dan air pun sudah dingin. Berhasil. Teman-teman, setelah kita selesai memperbaiki dispenser yang tidak dingin dan sudah normal, sekarang saatnya kita memperbaiki dispenser, tombol dispenser yang delay teman-teman ya, atau lemot ketika dipencet lama kembalinya. Gampang saja ya teman-teman untuk mengatasi pencetan dispenser Mito tidak sulit kembali dengan cepat. Teman-teman cari saja ini lem bakar ya teman-teman, lem bakar yang kecil. Lem bakar yang kecil, teman-teman potong ujungnya cukup setengah senti. Ya, ini kita potong setengah senti teman-teman. Kurang lebih setengah senti begitu. Ya, sudah begitu. Kemudian teman-teman ambil, teman-teman kasih lem Alteco, atau teman-teman mau bakar sedikit ujungnya supaya bisa lengket, teman-teman lem Alteco saja. Pakai lem super glue. Ini ya, teman-teman cukup kasih Alteco sedikit saja, basahi sedikit, kemudian teman-teman ganjal di belakang. Di belakang itu teman-teman, di sini ya. Ini kemudian teman-teman letakkan itu di bawah itu teman-teman. Kan kelihatan ya. Itu teman-teman, terlihat ya. Nah, kayak begini. Sebentar ya. Nah, itu teman-teman.
teman-teman taruh di belakang tongkat ini. Ada tongkat pencetan kerannya ini. Nah, itu teman-teman tempelkan di belakangnya aja, mepet ke belakang, lengketkan. Ini saya buat semuanya begitu teman-teman. Sebelahnya lagi ini begitu. Supaya apa? Ini penyebab macetnya, karena kalau dipencet lama-lama. Dan sekarang setelah saya ganjal, maka pencetannya akan mudah lagi teman-teman. Ya, tidak delay lagi, langsung kembali dengan cepat. Semuanya kembali dengan cepat teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi cukup modal dengan lem bakar, dispenser Mito, keran tidak macet-macet lagi. Mantap. Nah teman-teman, setelah tombol yang delay, air dingin yang delay sudah berfungsi dengan baik, saatnya kita menyambung tongkat yang patah untuk keran air normal teman-teman ya. Air normal ini kerannya patah, tongkat kerannya maksudnya patah, jadi kita coba kita sambungkan kembali dengan menggunakan adonan bedak dan lem agar menjadi sebuah adonan cor yang kuat untuk menyambung tongkat ini teman-teman ya, tongkat yang patah, agar fungsi dari tombol tengah ini untuk air normalnya berfungsi lagi dengan baik ya. Yuk ikuti terus. Nah teman-teman, ini keran Mito, dispenser Mito, air normalnya tidak keluar. Kita sudah pencet sampai dalam, tidak keluar teman-teman ya, tidak keluar. Air dinginnya kita pencet, keluar. Air panasnya kita pencet, keluar. Tapi air normal juga tidak keluar. Apa permasalahannya teman-teman? Kita lihat teman-teman. Air dinginnya ada tongkatnya teman-teman, yang bisa dipencet gerak-gerak ini teman-teman, untuk menekan kerannya di bawah, teman ya. Nah, bergerak. Kemudian air panasnya juga ada, ini tongkatnya teman-teman. Tapi air dinginnya ini yang tidak ada teman-teman. Mana nih? Tongkatnya tidak ada untuk menekan tuas keran yang bawah ini teman-teman, harus tertekan. Di mana itu barangnya? Ini teman-teman, patah. Nah, bagaimana caranya? Kita lem saja teman-teman ya. Coba kita pakai super glue. Kalau tidak kuat pakai super glue, kita akan tambahkan, modifkan super glue. Teman-teman bisa campurkan dengan bedak. Nanti sudah teman-teman aduk dengan bedak, teman-teman kumpulkan di sini satu, baru teman-teman pasang dan posisikan dengan tepat. Begitu maka keran atau keran dispenser Mito air normal ini akan lancar dan kembali normal. Oke, yuk ikuti terus. Tinggal buka kabel, buka baut. Ada 2 baut. Sebelahnya lagi. Udah kan? Tinggal congkel. Ada congkelnya teman-teman. Tinggal congkel itu, tekan dalam. Ambil ini congkel juga. Ambil, tekan ke bawah, tusuk, tekan ke bawah lagi, tusuk, dan cover pun terbuka. Ya, buka, lepaskan ini dulu ya, lepaskan. Nah, baru turunkan ke bawah. Nah, ambil yang mau kita lem ini, keluarkan aja semua teman-teman. Nah, sudah keluarkan. Kalau sudah keluar begini, tinggal kita lem saja. Tinggal kita eksekusi.
buka ini, tekan kiri dan kanan, penjepit ini, tekan ke dalam sambil dorong ke bawah. Nah, cabut. Sudah cabut, tinggal kita lem. Oke. Kita kasih Alteco dulu teman-teman, atau super glue apapun ya, persis di retakannya ini, bekas patahannya ini, jangan ke bodi-bodi yang lain. Retakannya begitu teman-teman ya. Satu sisinya lagi bekas patahannya, persis di retakannya saja ya, jangan ada di tempat lain. Kalau tempat lain keluarkan saja, karena di dalam itu ada fungsinya juga. Kemudian dekatkan sesuai posisinya dengan teliti teman-teman ya. Usahakan duduknya dengan pas dulu, sambil raba dulu bentar ya. Kalau sudah pas, teman-teman agak tekan, dan hati-hati jangan sampai tangannya lengket. Tekan ketika sudah posisinya duduk dengan tepat teman-teman, tekan teman-teman ya. Ini jari saya sudah mulai terasa lengket, maka saya harus lepaskan dulu ya. Kemudian tekan sampai sini, ditekan, sini pun ditekan ya teman-teman, agar dia betul-betul plastiknya itu nanti melebur karena meleleh ya, karena proses kimia lem ini, dan dia menghangat. Begitu menghangat itu berarti dia sedang menyambung sama yang sebelahnya. Nah, ini agak hangat teman-teman. Kalau agak hangat itu berarti ada proses peleburan teman-teman ya, melengket satu sisi sama sisi sebelahnya, dan itu nanti lengketnya akan sempurna teman-teman ya. Oke, ketika kita rasa proses hangatnya sudah terjadi, kita boleh melepaskan perlahan-lahan saja. Ini jari saya pun lengket ya teman-teman. Ini posisinya presisi banget ya, ya presisi banget, sampai nyaris tidak ada sambungan, seperti tidak ada sambungan. Dan ini sudah lengket teman-teman ya, tapi ini belum kuat. Bagaimana caranya supaya kuat? Kita kasih kuda-kuda teman-teman. Di sini nanti kita kasih kuda-kuda, di sini pun kita kasih kuda-kuda. Bisa kita tusuk pakai kawat, kemudian nanti kita cor pakai bedak dan lem super glue. Yuk ikuti. Sudah lumayan teman-teman ya, cuman kita perlu pakai siku supaya kuat. Kita bor saja ya, kasih lubang di sini dan sini untuk dudukannya, untuk pegangan untuk siku. Saya kasih lubang di sini. Sini lagi. Kemudian di sini taruh lubangnya juga. Ini lubang lagi. Sekedar untuk pegangan teman-teman ya. Lebarkan dikit, lebarkan dikit. Oke, cukup. Sudah lubang teman-teman, sudah lubang. Langkah selanjutnya saya akan cor dengan menggunakan lem dan campuran bedak. Yuk, siapkan wadah, bedak, dan tusuk gigi. Kita mulai siap. Bedak saja dulu teman-teman. Secukupnya. Gitu. Siramkan Alteco atau super glue apapun teman-teman, kemudian aduk.
Nampak ini terlalu banyak super glue-nya, beratnya kurang. Buka lagi ya teman-teman, tambahkan lagi. Seperti layaknya membuat semen ya teman-teman, membuat adukan semen. Nah ini kebanyakan akhirnya kering. Kalau kebanyakan dia langsung kering ya teman-teman. Jangan sampai kering. Usahakan masih agak basah. Ya, tambahkan lagi. Begitu. Ketika sudah mulai teradon dengan baik, sebelum mengering, ini terlalu cepat teman-teman. Sudah mengering ya teman-teman. Nah ini terlalu lama. Saya mengaduknya terlalu lama. Nah, ini efeknya teman-teman. Kalau udah lama dia akan berasap. Kalau sudah berasap begini, sudah terjadi proses pengerasan teman-teman. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi begitu? Secepatnya diaduk teman-teman ya. Jangan biarkan dia lama-lama. Segera aduk. Sebelum lem ini mengeras, secepat mungkin teman-teman teteskan. Secepat-cepatnya. Sebelum dia mengeras, isikan ke lubangnya. Gitu. Terus, kemudian teman-teman pertebal. Sebelum dia mengeras ya, pertebal. Nah, kayak begitu. Pertebal saja. Sebelum dia mengeras. Nah, ini teman-teman sudah mulai mengeras. Kalau sudah mulai mengeras begini, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya menambahkan lagi. Tambahkan yang masih baru lagi. Aduh, itu ya, yang baru kita tempelkan lagi. Pertebal gitu teman-teman ya. Secepat mungkin saja. Sebelum dia mengeras. Karena kalau sudah mengeras itu tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, itu. Jadi kita pertebal cor-corannya. Ini membuat kuda-kuda teman-teman ya. Dan ini nanti sangat keras sekali teman-teman. Keras banget aja. Kenapa saya kasih lubang? Itu untuk dia menggigit teman-teman ya. Untuk tempat daya tahannya. Nah gitu teman-teman. Jangan buat di dalamnya ya, karena di dalam itu nanti ada untuk tempat klip sambungan ke ini nanti penjepitnya. Nah, ini sudah sangat keras sekali nih teman-teman. Sudah sebelah sisi, kita akan buat sebelah sisi. Ini walaupun kecil begini keras sekali nih teman-teman. Sulit untuk kita patahkan. Kemudian sisi ini lagi. Yuk, kita lakukan lagi. Duh, di sini sudah padat. Kita buat saja di celah-celah yang kita aduk lagi. Di sini agak cekung biar lebih mudah. Adonannya lebih mudah. Ini teman-teman sudah mencair. Begitu mencair, cepat-cepat kita ambil sebelum dia mengeras dan kita masukkan ke lubang pertama, lubang kedua lubang harus kita isi teman-teman ya, sambil tekan-tekan sedikit, lalu segera kita sambungkan ya, begitu. Segera kita sambungkan saja sebelum sisa adonan ini mengeras. Nah, kalau sudah keras sulit sekali teman-teman ya. Nah, udah mengeras lagi, saya cari tempat baru lagi untuk menambah lebih tebal lagi, sedikit lagi. Aduk lagi.
lagi, buat semacam lubang gitu sedikit. Oke, kita aduk lagi. Nah ini teman-teman, setelah sudah mulai mengental begitu, segera kita ambil dan kita tempelkan ke adonan yang sudah ada itu. Kita tempelkan begitu saja teman-teman. Nah, sudah mengeras lagi teman-teman ya. Oke, kita tambahkan lagi sedikit lem, kemudian kita adukkan ke bedak yang belum kering. Oke, ini sudah keras sekali teman-teman. Ini keras banget teman-teman ya. Ini luar biasa, kokoh banget. Dia akan menggigit dan sebagai kuda-kuda teman-teman, karena tebal itu sebagai sikunya, penahan siku, dan sini penahan untuk dia tidak akan kembali ke atas sana. Kita pertebal lagi yang sini teman-teman. Hanya bedak ini teman-teman yang paling agak lambat waktunya. Saya sudah mencoba pakai semen. Kalau pakai semen itu nggak ada ampun. Begitu dipakai proses kimia, karena semen itu kimia juga. Kimianya maksudnya lebih keras daripada bedak ini ya mungkin. Sehingga baru saja kena lem itu langsung dia memanas dan berasap dan langsung keras. Jadi silahkan teman-teman coba saja kalau ingin mencoba ya. Nah, kita pertebal di pojoknya ini. Ini akan menggigit dengan sangat kuat teman-teman. Kalau di luarnya ini agak benjol-benjol nggak apa-apa ya, karena di sini itu tidak akan menghalangi apapun, tidak akan bersinggungan di dalam dudukannya sama yang lain di dalam dispenser, jadi aman-aman saja. Oke, sudah cukup ya, saya rasa sudah cukup tebal banget ini, dan ini sudah sangat kokoh teman-teman ya. Begitu teman-teman. Nah ini sudah sangat kokoh banget. Tinggal kita tes. Nah, kalau kita cuma pakai Alteco saja teman-teman, saya yakin tidak akan tahan lama, atau bahkan baru di pasangkan dan ditekan sekali mungkin sudah langsung patah. Sekarang kita pasang. Ini ada penjepitnya teman-teman. Ini ada klipnya pinggir-pinggir. Ini ya. Kita pasangkan begitu. Sesuaikan posisinya begini sama dengan yang ini. Sama dengan yang dua ini. Masukkan dan tekan saja, maka dia akan klik masuk ke lubang ini pinggir kiri kanan. Tekan sampai klik. Oke. Nah, gitu bunyi klik ya. Nah, setelah bunyi klik, kita tes semuanya. Mantap, langsung kita pasang. Oke teman-teman, setelah perbaikan tadi keran yang macet atau tidak keluar airnya, bukan macet ya, tidak keluar air yang patah tadi, setelah kita sambungkan yang normal dan fungsi sudah normal teman-teman ya, sudah sangat kuat. Oke, mantap. Bunyi kipasnya mulai tidak terdengar lagi teman-teman ya. Saat ini kita coba tes air panas teman-teman. Gimana air panas kira-kira teman-teman? Iya, air panas sudah berasap teman-teman ya. Wow, itu berarti panasnya normal. Kemudian kita coba air dinginnya, air normalnya. Apakah normal saja teman-teman atau terpengaruh panas? Normal teman-teman. Kemudian kita coba air dinginnya. Dan air dinginnya teman-teman, dan air dinginnya mantap. Dengan demikian teman-teman, perbaikan dispenser Mito MD6666 sudah selesai untuk hari ini. Perbaikannya yaitu tidak dingin, kemudian kerannya bermasalah, tidak keluar air, dan kemudian kipasnya berisik. Semuanya sudah
kita laksanakan dengan baik, berhasil dengan baik. Demikian teman-teman, kali ini kita bisa berbagi dan belajar bersama tentang elektro dan elektronik bersama. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan pengalaman-pengalaman berikutnya. Yuk, jangan lupa dukung dengan subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Edi Berbagi, channelnya perbaikan elektro dan elektronik bagi pemula. Terima kasih.